Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrohma dengan NIM 2208031025. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi transaksi ISTINA dan ISTINA paralel dalam mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Marmono Singgih. Di materi ini saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi dan penggunaan. Yang kedua ada ketentuan syar'i rukun transaksi pengawasan syariah transaksi ISTINA dan ISTINA paralel. Yang ketiga ada alur transaksi ISTINA dan ISTINA paralel. Dan yang terakhir yang keempat ada cakupan standar akuntansi ISTINA paralel. Yang pertama di definisi. Dari al-ISTINA adalah kontrak jual beli di mana memesan barang dengan kriteria yang sudah disepakati antara pembeli dan pembuat. Jadi dalam transaksi ini belum ada saat Anda melakukan pemesanan. Jadi ISTINA paralel itu adalah suatu bentuk akad ISTINA antara pemesan atau biasa disebut pembeli atau mustahni dengan penjual yaitu sani. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustahni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Dari definisi tersebut, materi selanjutnya yaitu ketentuan syar'i transaksi ISTINA dan ISTINA paralel. Menurut mazhab Hanafi, ISTINA hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Jadi ketentuan syar'i transaksi ISTINA itu diatur dalam fatwa DSN nomor 6 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang jual beli ISTINA. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Oleh karena itu ISTINA juga mirip dengan transaksi salam, maka beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi ISTINA. Selanjutnya pada rukun transaksi ISTINA. Nah, di rukun transaksi ISTINA ini ada 3, yaitu yang pertama ada transaktor, yakni pembeli, mustahni, dan penjual sani yang dijelaskan di awal tadi. Yang kedua, ada objek akad meliputi barang dan harga barang ISTINA. Dan yang ketiga, ada ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli ISTINA atau kedua belah pihak antara mustahni dan sani, yaitu melakukan ijab dan kabul untuk transaksi ISTINA. Lalu pada rukun transaksi ISTINA paralel, yaitu berdasarkan Fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad ISTINA kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad yang kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Jadi rukun-rukun yang terdapat pada akad ISTINA pertama juga berlaku pada akad ISTINA kedua. Jadi dari akad pertama dan akad kedua itu sama-sama mempunyai kesinambungan untuk melakukan akad ISTINA. Lalu dilanjut mengenai pengawasan syariah. Nah, di pengawasan syariah ini DPS atau biasa disebut Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan bahwa transaksi ISTINA itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariahnya. Jadi pengawasan ini dilakukan untuk berkala menjamin kepatuhan syariah dalam setiap tahapan transaksi pengawasan tersebut. Jadi beberapa cakupan itu yang pertama ada barang. Nah, di barang ini memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang diharamkan dalam Islam. Jadi seperti minuman beralkohol atau barang haram lainnya. Sedangkan di pembiayaan yang kedua, DPS, Dewan Pengawas Syariah, apakah bank syariah ini benar-benar membiayai membuat barang yang telah dipesan oleh nasabah sesuai dengan spesifikasi dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Jadi pengawasan syariah itu ada 2, yaitu barang atau pembiayaan. Lalu di alur transaksi ISTINA dan ISTINA paralel yang pertama itu ada bank syariah sebagai penjual yang disebutkan tadi, penjual itu sebagai sani, dan ISTINA 1 dan pembeli yaitu mustahni pada ISTINA yang kedua. Lalu dilanjut negosiasi pesan barang dari akad yang pertama dan disalurkan ke pemasok atau sani, dan juga dilanjut membuat barang dan dikirim barang melalui nasabah sebagai pembeli mustahni. Lalu keduanya dari bank syariah maupun nasabah itu sama-sama negosiasi pesan barang dan akad ISTINA. Dan yang terakhir ada cakupan standar akuntansi ISTINA paralel, di mana akuntansi ISTINA ini diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan
TSAK nomor 104 tentang ISINA yang berbunyi terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi. Standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan ISINA dan ISINA paralel. ISINA itu dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan ISINA, penyelesaian awal, pengakuan taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Jadi di cakupan standar akuntansi itu ada beberapa menurut undang-undang yang sudah dilakukan, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan TSAK nomor 104 tentang ISINA. Jadi ISINA tadi yang saya jelaskan itu berupa cakupan yang ada di pokok pembahasan cakupan standar akuntansi, yang dimana di ISINA paralel itu akan ada pembayaran tangguh, biaya perolehan ISINA, penyelesaian awal, pengakuan transaksi rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Itu tadi materi mengenai transaksi mengenai ISINA dan ISINA paralel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.